Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Oke, ini adalah video perdananya Kak Sari perdana. Video perdana membahas tentang buku dari kurikulum Merdeka. Ini kurikulum terbaru kita ya. Ini adalah buku kelas 7 semester 1, pengayaan 1. Sebenarnya soal-soal di pengayaan 1 ini sudah ada kunci jawabannya di halaman 285 pada buku kalian. Silahkan dicek. Tetapi di sana jawabannya hanya jawaban singkat aja. Jadi tidak ada penjelasan atau langkah-langkahnya ya. Nah, di sini Kak Sari mencoba menjabarkan cara-caranya atau langkah-langkahnya supaya kalau kalian yang belum paham bisa tambah paham. Kalau yang sudah paham bisa mencocokkan jawabannya gitu. Asik kan ya? Oke, nanti ada 3 soal besar yang akan dibahas. Soal nomor satunya itu penjumlahan ini. Ada 11 soal, kemudian soal nomor 2-nya pengurangan, ada 10 soal, dan soal nomor 3-nya nanti penjumlahan dan pengurangan, ada 21 soal. Jadi banyak ya. Disimak ya Dek, siap-siap aja. Duduknya yang enak dulu, bawa camilan boleh. Nah, kita mau mulai. Oke, sebelum mulai kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, soal nomor 1, penjumlahan. Positif 11 ditambah positif 4. Sebenarnya ini gampang banget. Nah, nanti mulai nggak gampangnya itu kalau ada negatif sama negatifnya begini ya, di nomor 2 atau di nomor 3. Untuk itu Kak Sari akan kasih cara, mudah-mudahan ini bisa kalian terima. Cara ini yang Kak Sari gunakan untuk ngajarin anak-anak les di bimbelnya Kak Sari ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap, jadi bisa ikutan paham juga. Caranya gini. Langkah pertama, kita lihat dulu. Positif 11 ditambah positif 4. Ini sih langsung ya. Ini positif 11 itu boleh ditulis 11 gitu ya. Ditambah, nah positif 4 boleh ditulis 4 langsung aja. Jadi 11 ditambah 4, 15. Kalau yang ini selesai. Sekarang yang nomor 2-nya coba. Negatif 6 ditambah negatif 12. Nah itu caranya gimana? Ini dulu kita tulis negatif 6. Tambah berdekatan dengan kurang itu, tanda tambahnya kalah atau hilang. Sehingga langsung aja tulis negatif 12 gini dek. Nah, sekarang negatif 6, negatif 12, ini mulai masuk pakai metodenya Kak Sari. Siapkan 2 kotak. Kotak yang pertama, kotak biru ini, warna biru, kasih tanda positif. Kotak yang kedua, kotak merah, kasih tanda negatif. Kemudian cara menggunakannya gini. Misalnya untuk negatif 6, negatif 12, ini kalau kita pisahkan, nah kalau masih latihan pelan-pelan, nanti kalau udah terampil bisa cepet kita ya. Negatif 6 sama negatif 12, dua-duanya kan negatif, berarti letakkan di sini. Ini negatif 6, terus ada lagi negatif 12. Karena mereka berada di kotak yang sama, ini dijumlah aja langsung. 6 ditambah 12, berapa? 18. Tandanya apa? Tandanya ikutin yang di sini, negatif. Kayak gitu caranya. Berarti ini sama dengan negatif 18. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan saja, hitung-hitung sebagai latihan ya. Positif 8 ditambah negatif 1. Positif 8 itu tulis aja 8. Tambah berdekatan dengan negatif, ini tanda tambahnya kalah, menjadi hilang. Berarti kita langsung nulis ini aja, negatif 1. Gini, sama dengan. Nah, kalau ini sih dibaca mudah ya, 8 kurangi 1. Berapa? Ya 7 gitu. Kalau yang mudah langsung saja, nggak usah pakai alat bantu, nggak usah pakai kotak-kotak yang tadi. Kalau yang susah tuh baru. Sini sekarang positif 3 ditambah negatif 10. Berarti positif 3-nya tulis dulu 3 saja. Ditambah negatif, tambahnya hilang. Menjadi langsung negatif aja. Negatif 10 sama dengan. Nah ini kita bagi menjadi ini 3 dan negatif 10. 3 itu apa? Positif. Negatif 10 itu apa? Negatif ya. Berarti ini 3-nya positif, letakkan di kotak yang positif. Gini. 3. Kemudian negatif 10-nya kita letakkan di kotak negatif. Gini. Nah, negatifnya tandanya ini deh. Jadi naruh di sininya 10 aja gitu. Sekarang karena masing-masing ada di kotak yang berbeda, kalau kayak gini harus berperang ya. Jadi mereka akan berperang. Berperang itu maksudnya gimana? Kubu positif berperang dengan kubu negatif. Pasti nanti ada yang menang kalau berperang kan gitu ya.
Nah, yang menang siapa? Kira-kira lihat aja, kubu positif hanya ada 3. Kubu negatif ada 10. Kira-kira nanti menang siapa? Tentu saja menang yang 10 ya. Menangnya berapa? Langsung kita kurangkan. 10 dikurangi 3. 7. Nah, berarti ini nanti jawabannya 7. Tandanya apa? Negatif. Ya, Kak Sari ulang, 10 dikurangkan aja dengan 3. Tandanya ngikut yang ini, ngikut 10 ini, negatif. Gitu, oke? Jadi kalau ada di dua kotak yang berbeda, langsung dikurangi. Tadi kalau ada di kotak yang sama, ditambah aja. Tandanya ngikut. Kalau dia di merah ya berarti tandanya negatif gitu ya. Ini 10 dikurangi 3, 7. Tapi tandanya ngikut yang negatif karena ini yang menang ya. Kubu negatif yang menang. Dia pasukannya lebih banyak. Oke? Kita tulis negatif 7 gitu. Lagi, nomor 5. Positif 16 ditambah negatif 16. Oke, positif 16-nya kita tulis dulu, 16 saja. Ditambah negatif 16. Tambah berdekatan dengan negatif. Tanda tambahnya hilang atau kalah. Berarti langsung ditulisnya negatif 16 ini aja. Nah, sekarang kita baca 16 dikurangi 16. Ya 0. Gitu ya. Sip, lanjut soal nomor 6. Nomor 6-nya, negatif 7 ditambah positif 2. Kita tulis dulu, negatif 7, kita nulisnya tetap negatif 7. Ditambah positif 2, ya tambah dengan tambah tetap aja tambah gitu ya, 2. Gini deh, negatif 7 ditambah 2, kita pisahkan, yang satunya negatif 7, yang satunya positif 2. Oke, masukkan ke sini ya. Negatif 7 itu berarti di kotak merah. Nah, negatif 7. Positif 2 berarti di kotak biru ya. Positif 2 gini. Karena berada di kotak yang berbeda, langsung kita kurangi. 7 kurangi 2, 5 kan? Nanti di sini jawabannya. Jadi negatif 5. Boleh. Untuk jawaban kita lingkarin di bawah gini boleh ya. 7 dikurangi 2 adalah 5. Tandanya ngikut yang di sini. Negatif 5. Kenapa bukan di sini Kak Sari? Ya bukan, karena pasukannya negatif itu lebih besar daripada pasukannya positif. Jadi 7 dikurangi 2 ya. Nanti masih ada sisa 5-nya di sebelah situ. Jadi jangan di biru. Oke. Jadi jawabannya negatif 5. Sini. Siap. Lanjut nomor 7. Negatif 9 ditambah positif 13. Tulis dulu. Negatif 9-nya tetap. Tambah dengan tambah. Ya tetap tambah ya. 13 gini. Yuk kita masukkan. Yang tadi dihapus aja ya. Nah, jadi kotaknya bikinnya satu kali saja. Terus kita masukin angka-angkanya pakai pensil biar bisa dihapus. Nanti lama-lama kalau sudah terampil nggak usah pakai kotak ini juga udah bisa. Kak Sari bayangin juga udah bisa jawabannya langsung. Ya, kalian juga nanti pasti bisa. Negatif 9 letakkan. Negatif 9. Positif 13, positif 13. Nah ini, karena berada di dua kotak yang berbeda, langsung dikurangkan. Yang besar kurangi yang kecil. 13 kurangi 9, 4. Naruhnya di sini, gitu. Karena 13-nya ini lebih besar tadi daripada 9. Nah, terus 4. Tandanya apa Kak Sari? Tandanya positif. Jadi jawabannya positif 4. Gini. Positif 4 boleh ditulis positif 4 kayak gini boleh. Atau umumnya positif 4 itu nulisnya angka 4 saja. Gini. Nah ya. Jadi negatif 9 ditambah 13 itu sama dengan 4. Lagi. Sekarang nomor 8 desimal. Nggak masalah. 0,6 ditambah negatif 1,8. Tulis dulu. Karena 0,6-nya ini positif, kita di sini nulisnya 0,6 saja. Tambah berdekatan dengan negatif, tanda tambahnya kalah, hilang. Langsung aja nulisnya negatif 1,8. Sekarang kita pisahkan, ini positif 0,6, ini negatif 1,8. Gitu ya. Masukkan ke tandanya, yang bekasnya tadi kita hapus dulu. Kita mau pakai kotaknya lagi sesuai dengan tanda masing-masing. Positif 0,6, berarti ini positif 0,6. Oke, negatif 1,8. Ini negatif 1,8. Nah, sekarang tinggal hitung. Yang besar dikurangi yang kecil. Kira-kira 0, dengan 1, lebih besar mana? Tentu saja lebih besar 1, ya kan? Berarti kita ngitungnya 1,8 dikurangi 0,6. Boleh di sini?
Sini aja ya, 1,8, 0,6 dikurang 8 kurangi 6, 2, 1 kurangi 0, 1. Komanya ikut lurus gini. Berarti 1,2. Di mana naruhnya? Di sini dong, 1,2. Kenapa di sini? Karena kan 1,8-nya tadi lebih besar. Nah, 1,8 dikurangi 0,6, hasilnya 1,2. Nanti tandanya apa? Negatif. Jadi negatif 1,2. Pindahkan. Seperti ini. Bener kok, ini pasti bener ya. Nanti kalau ada yang salah dari Kak Sari, coba ditanyakan atau diralat langsung juga boleh ya. Tapi caranya benar ya. Kadang-kadang Kak Sari juga salah deh ya. Namanya juga manusia, ngitungnya kepleset-kepleset kadang-kadang. Tapi Kak Sari usahakan seteliti mungkin biar kalian nggak bingung. Oke ya. Lanjut kita ya. Nomor 9. Negatif 2,7 ditambah negatif 3,5. Siap? Tulis dulu. Negatif 2,7 itu kita nulisnya ya tetap negatif 2,7 tambah berdekatan dengan negatif, tanda tambahnya hilang, langsung aja nulisnya negatif 3,5. Sekarang ini menjadi dua macam, yaitu negatif 2,7 dan negatif 3,5. Nah, enak nanti ini kalau sama-sama negatif, caranya seperti ini. Sari siapkan dulu, sering ngehapus ini ya, nggak apa-apa kertas buramnya jadi kucel, nggak masalah, yang penting kita bisa. Nah, ini sudah Kak Sari siapkan, sudah dihapus lagi, kita masukkan ya. Gini, negatif 2,7 di sini, negatif 2,7. Terus ada lagi negatif 3,5, enggak masalah, berarti negatif 3,5. Nah, karena dia berada di dalam kotak yang sama, ini ditambah ya. Langsung aja ditambah. Yuk. 7 ditambah 5 kan 12. Gini. 2 tambah 3 tambah 1, 6. Komanya turun. Nah, berarti jawabannya 6,2. Tandanya apa? Ini negatif. Pindahkan negatif 6,2 gitu. Mudah ya? Mudah. Lanjut. Wow, soal nomor 10 dan 11 ini adalah pecahan, tapi nggak ada masalah. Kita kerjakan sekalian. Negatif 1/3 ditambah positif 1/2 sama dengan negatif 1/3-nya tulis ulang. Gini, tambah positif ya, tetap aja tanda tambah ya, 1/2 gini sama dengan. Nah, sebelum kita hitung, ada baiknya ini kita jadikan dulu penyebutnya harus sama atau dicari KPK-nya. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Jadi gini, tanda negatifnya ngikut. Nah, gini ya. Gini deh. Terus ini jadi 6 semua ya. Nah, 3 jadi 6 itu dikali 2. Berarti atas juga harus dikali 2. 1 kali 2 ya 2. 2 jadi 6 itu dikali 3. Berarti atasnya harus dikali 3. 1 kali 3 ya 3. Nah, sekarang negatif 2/6 ditambah 3/6. Kalau yang mau menggunakan kotak, masih mau menggunakan kotak, boleh banget. Kak Sari kasih tahu caranya. Kalau yang sudah terampil bisa langsung mengerjakan, itu malah lebih bagus ya. Tapi untuk tahap belajar pakai alat bantu dulu boleh. Negatif 2/6 berarti ini taruh di kotak negatif. Positif 3/6 taruh di kotak positif. Yuk. Ini yang negatif 2/6. Ini ya, negatif 2/6. Ini positif 3/6. Positif 3/6. Nah, sekarang kita hitung. Karena ada di dua kotak yang berbeda, berarti harus dikurang. Yang besar dikurangi yang kecil. 3/6 dikurangi 2/6. Anggap aja 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2, 1. Nah, berarti jawabannya 1/6. Gitu. Tandanya apa, Kak? Positif. Berarti kita pindahkan di sini 1/6 dan tandanya positif. Kalau tandanya positif nggak usah dikasih apa-apa lagi. Jadi, negatif 2/6 ditambah 3/6 jawabannya 1/6. Ini dia, ya. Oke, nomor 11 sekarang. Negatif 3/4 ditambah negatif 5/12. Ini nanti sama-sama negatif kan? Tanda tambahnya kan kalah ya kalau dekat dengan negatif gini. Ditulisnya menjadi negatif 3/4. Terus langsung aja negatif 5/12.
Nah, sekarang kita ambil KPK-nya dulu ya. KPK dari 4 dan 12 itu adalah 12. Sudah bisa lah ya KPK ya? Bisa. Kalau belum bisa, coba dibuka lagi buku waktu kelas 5 dan 6-nya ya. Coba dipelajari lagi. Caranya sama. Boleh pakai faktorisasi prima atau boleh pakai metode yang lain ya untuk menentukan KPK. KPK dari 4 dan 12 adalah 12. Tulis aja dulu di sini 12 gitu ya. Boleh gini deh. Nah, terus tandanya kita lengkapi ya. Di sini negatif, berarti ini juga negatif. Ini negatif, sini juga negatif. Nah, yang di sini kita lihat nanti apakah negatif juga gitu ya. Yuk. 4 jadi 12 itu dikali 3. Berarti 3 juga harus dikali 3. 3 kali 3 9. 12 jadi 12 itu tetap. Berarti 5 juga tetap. Gini. Nah, sekarang kita punya dua macam. Negatif 9 per 12 sama negatif 5 per 12. Masukkan. Yuk, negatif 9 per 12. Berarti di sini ya. Negatif 9 per 12. Terus ada lagi negatif 5 per 12. Berarti ini. Negatif 5 per 12. Tanda negatifnya udah di sini aja. Negatif 9 per 12. Negatif 5 per 12. Nah, karena mereka berada di kotak yang sama, berarti ditambah saja. Ini seperti 9 ditambah 5. Kan pernya sudah sama per 12. Jadi 9 tambah 5. Berapa? 14. 14 per 12. Ingat kalau pecahan pernya tetap ikut ya. Jadi ini jawabannya 14 per 12. Tandanya negatif. Nah, kita pindahkan di sini negatif 14 per 12. Kalau mau dirubah ke pecahan campuran boleh caranya. Ini 14 ini kan lebih banyak daripada 12 ya. Berarti bisa jadikan pecahan campuran. Begini. Negatifnya tulis dulu. Nah, terus per 12-nya tulis. Sekarang kita mikir, 12 dikali berapa yang hasilnya mendekati 14? Tentu saja 12 dikali 1. 12 kali 1 kan 12. Agar jadi 14 masih ada sisa ya. Sisa berapa? 2. Gini. Berarti negatif 1, 2 per 12. Kalau 2 per 12-nya mau disederhanakan boleh ya. Sama-sama dibagi 2. Menjadi gini. Negatif 1. 2 bagi 2 adalah 1 per 12 bagi 2 adalah 6. Tuh. Negatif 1, 1 per 6. Nah, itu untuk jawaban soal nomor 11 ya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 2. Ini dia soal nomor 2, pengurangan. Nanti ada 10 soal totalnya ya. Yuk kita lihat dulu soal yang pertama. Positif 8 dikurangi positif 4. Nah, sama seperti tadi, mirip-mirip aja. Kita tulis dulu. Positif 8 itu langsung aja angka 8. Negatif berdekatan dengan positif, itu positifnya kalah. Yang menang selalu yang negatif. Jadi ini negatif yang ditulis. Negatif 4 gitu loh, Dek. Ya, jadi tanda positifnya ini buang aja. Langsung 8 kurangi 4. Nah, berapa 8 kurangi 4? Ya, 4. Gitu. Nomor 2-nya, positif 3 dikurangi positif 9. Yuk, positif 3-nya ditulis menjadi 3 saja. Kurangi atau negatif berdekatan dengan positif, positifnya kalah. Yang menang selalu negatif. Ini seperti kita, Dek, kalau berkawan, berteman ya. Teman-teman yang memberi pengaruh negatif dengan teman-teman yang memberi pengaruh positif, itu biasanya selalu menang yang negatif. Yang ngajakin ngerokok, atau yang ngajakin pacaran, atau yang ngajakin bolos, biasanya itu malah terlihat lebih keren ya, karena itu sifat-sifat yang negatif. Negatif dengan positif itu biasanya menang negatif, cenderung mengasihkan yang negatif. Maka dari itu, dalam berteman kita harus pilih-pilih. Jangan mau berteman dengan mereka yang negatif. Jangan berteman dengan anak-anak yang ngajakin nakal. Maksudnya gitu ya. Matematika juga gitu. Negatif dengan positif malah menang yang negatif. Udah, ngebolos aja yuk, nggak usah ikut pelajaran matematika, susah, kayak gitu tuh. Yang negatif tuh kayak gitu. Ya, jadi cari teman juga kayak matematika ya. Hati-hati. 3 dikurangi positif 9. 3-nya ditulis tetap 3. Negatif atau kurang, negatif sama kurang tuh sama aja ya. Berdekatan dengan positif, nah positifnya kalah, hilang. Tinggal langsung ini negatif 9, gini.
Nah, sekarang ini udah ada dua macam. 3 ini adalah positif, negatif 9 ini adalah negatif. Masukkan ke kotak ya. 3-nya ini positif ya, positif 3. Ini negatif 9, negatif 9. Sekarang positif dengan negatif pasti berperang ya. Siapa yang menang nanti? Karena ini anggotanya negatif lebih banyak, yaitu 9, pasti dia nanti yang menang. Langsung aja kita kurangkan. 9 kurangi 3, 6. Nah, tandanya apa? Negatif. Jadi jawabannya negatif 6. Lagi, nomor 3, positif 5 dikurangi negatif 2. Nah, ini asik. Kalau negatif berdekatan sama negatif justru nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Diingat-ingat, tidak sari ulang ya. Jadi gini, nih sama dengan positif 5-nya tulis aja dulu 5 gitu kan. Negatif berdekatan dengan negatif ini nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Jadi nulisnya gini, positif. Positif berapa? Angkanya aja yang kita hitung, 2. Gini, nah udah. Jadi 5 tambah 2, 7. Itu ya, negatif berdekatan dengan negatif menjadi sebuah tanda positif. Seperti nomor 4 juga. 0 dikurangi negatif 3. Berarti nulisnya gini. 0. Ini negatif berdekatan dengan negatif menjadi positif ya. Positif 3. Nah, 0 tambah 3. Ya 3. Nah, nomor 5-nya sekarang. Negatif 7 dikurangi positif 2. Geser dulu ya. Oke, negatif 7-nya tulis dulu, negatif 7. Kalau negatif harus ditulis ya. Kalau positif seperti tadi, tanda positifnya nggak ditulis nggak apa-apa. Negatif 7 dikurangi positif 2. Nah, ada tanda kurang, ada tanda tambah. Yang menang siapa? Kurang. Tanda tambahnya ini hilang. Berarti langsung kurangi 2. Seperti ini, sama dengan, yuk kita masukkan ke kotak ya. Ada negatif 7, ada lagi negatif 2. Nih, negatif 7, negatif 7. Ada lagi negatif 2, negatif 2. Gini, karena mereka berada di kotak yang sama, ditambahkan saja. Mereka kan sejenis ya, sama-sama negatif. 7 tambah 2, 9. Tandanya negatif, jadi negatif 9. Gini. Mudah ya dek ya. Nanti kalau untuk angka yang besar prinsipnya sama, hanya bilangannya aja yang besar, nggak masalah. Oke, lanjut nomor 6. Negatif 9 dikurangi negatif 1. Tulis dulu negatif 9-nya gini. Dikurangi negatif. Karena kurang berdekatan dengan kurang, negatif berdekatan dengan negatif, nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Positif berapa? 1. Gini, sama dengan, yuk masukkan ke kotak-kotaknya ya. Negatif 9, negatif 9, positif 1, positif 1. Nah, bertarung ya, ada 9 dan 1. Siapa yang menang? Tentu saja yang di kubu negatif ini ya. 9 kurangi 1, 8. Ini jawabannya, negatif 8. Oke, lanjut nomor 7, negatif 2 dikurangi negatif 15. Siap, negatif 2-nya tulis dulu. Dikurangi negatif, nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Positif berapa? 15. Oke, masukkan lagi ke kotak. Kalian coba sendiri dulu boleh ya. Jadi videonya di pause terus nanti dicocokin sama jawabannya Kak Sari ya. Oke, yuk. Negatif 2. Negatif 2. Nih, negatif 2. Positif 15. Positif 15. Nah, sekarang ada dua bilangan ya di dua kotak yang berbeda. Berarti dikurang. 15 kurangi 2. 13. Tandanya positif. Kalau tandanya positif boleh ditulis, boleh tidak. Sebaiknya tidak aja. Gini, jadi langsung 13. Nah, sekarang nomor 8. Ayo, negatif 1,9, nggak ada masalah ya, desimal pun bisa. Dikurangi positif 1,4. Yuk tulis, negatif 1,9-nya tetap gini ya. Terus dikurangi berdekatan dengan ditambah, atau negatif berdekatan dengan positif, positifnya kalah. Langsung aja nulisnya negatif 1,4.
sama dengan, yuk, ini ada negatif 1,9, ada lagi negatif 1,4. Tulis di sini ya. Nih, negatif 1,9, ada lagi negatif 1,4, negatif 1,4. Karena ada di tempat yang sama, langsung ditambah. 9 tambah 4, 13. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Komanya ngikut gini. Jadi 3,3. Tandanya negatif. Negatif 3,3. Nomor 9. Wow, positif 1/6 dikurangi negatif 1/2. Tulis dulu aja. Positif 1/6 itu boleh nulisnya 1/6 saja. Dikurangi negatif, nyetrum ya dek, menjadi sebuah tanda positif. Positif berapa? 1/2. Gini. Nah, sama dengan ini sih biasa aja ya, 1/6 ditambah 1/2 ya. Cari KPK-nya. KPK dari 6 dan 2 adalah 12. 6 bisa ya, ini jadikan 6. 6 jadi 6 tetap, berarti satunya juga tetap. 2 jadi 6 itu dikali 3, berarti yang atas ini dikali 3. 1 kali 3 ya 3. Sekarang 1/6 tambah 3/6, biasa aja ya, seperti 1 tambah 3. 1 tambah 3 adalah 4/6. Nah, 4/6 boleh disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Gini. Jadi nomor 9 jawabannya 2/3. Terakhir nomor 10. Ini terakhir untuk soal pengurangan. Nanti setelah ini ada soal campuran, penjumlahan dan pengurangan. Yang sabar ya. Yuk, nomor 10, negatif 2/7 dikurangi positif 5/14. Tulis dulu negatif 2/7-nya, gini. Negatif berdekatan dengan positif, positifnya kalah, menjadi negatif 5/14. Nah, sama dengan, oke, ini ada 7 dan 14. Kita samakan penyebutnya ya. KPK dari 7 dan 14 itu ya 14 ya. Gini. Oke, nah sekarang yuk 7 jadi 14 itu dikali 2, berarti 2 juga harus dikali 2. 2 kali 2, 4, tandanya ini negatif, ngikut. 14 jadi 14 itu tetap, berarti 5-nya juga tetap. Nih, tandanya negatif juga ngikut. Oke, sekarang kita punya 2 ya, negatif 4/14 sama negatif 5/14. Masukkan ke kotak. Ini dia kotaknya. Oke, negatif 4/14, negatif 4/14. Ada lagi negatif 5/14, negatif 5/14. Nah, hasilnya gimana? Karena ada di kotak yang sama, ditambah aja 4/14 ditambah 5/14. Hitungnya 4 tambah 5 aja ya. 4 tambah 5 adalah 9. 9 per berapa? Pernya samain, 14. Gini. Tandanya negatif. Oke, jadi negatif gini 9/14. Cukup jelas ya? Oke, kalau ada pertanyaan boleh deh, seperti biasa Kak Sari terbuka ya akan pertanyaan, kritik, saran, langsung aja di kolom komentar. Bagian mana yang masih kurang dimengerti boleh ditanyakan. Nanti kalau ditanya di kolom komentar menjawabnya susah, kalian langsung aja gabung di grupnya Kak Sari ya. Caranya, nama kamu siapa, tulis, terus underscore kelas kamu kelas 7 kan, berarti gini, nama underscore 7, kirimnya ke 081456109870. Coba nanti yang nggak dimengerti yang mana Kak Sari bantu di grup ya, gratis, gabung aja. Oke, sekarang masuk ke bagian terakhir, yaitu soal nomor 3. Nanti totalnya ada 21 soal. Wow, banyak ya, disimak ya dek. Nah, ini dia soalnya. Nomor 3, hitungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Nomor 1, negatif 3 ditambah positif 2 dikurangi positif 5. Nah, langsung saja kita tulis ulang. Negatif 3 itu ya negatif 3, ditambah positif 2 itu ya tambah 2, gini kan, dikurangi negatif 5. Nah, ini negatif dikurangi positif 5 ya. Negatif berdekatan dengan positif, tanda positifnya kalah, menjadi langsung negatif 5. Gini. Nah, sekarang kita punya 3 macam. Ada negatif 3, ada positif 2, ada negatif 5. Masukkan aja ke kotak-kotaknya sesuai tandanya masing-masing. Negatif 3, berarti negatif 3.
positif 2, positif 2. Ada lagi negatif 5. Nih, negatif 5 gini. Dah. Nah, sekarang ya, Dek, ada 2 di sini yang positif. Negatifnya ada 3 dan 5. Nah, yang negatifnya boleh dihitung dulu ya. 3 sama 5. Jadinya berapa? 3 tambah 5, 8. 8 nanti tandanya apa? Negatif. Oke. Nah, sekarang yang kita hitung yang ini, 2 sama 8. Di sini 2-nya positif, 8-nya negatif. Kira-kira nanti menang siapa? Ini belum jawaban akhir ya, Kak Sari tulis di sini aja ya. Nah, gini, sekarang 2 sama 8 ya. Tentu saja menang yang di sini, menang kelompoknya negatif karena dia anggotanya 8. Ini hanya 2. Langsung dikurang ya. 8 dikurangi 2, 6. Nah, nih jawabannya. Tandanya apa? Negatif. Berarti negatif 6. Kayak gini. Jadi kalau 3 macam ya nggak masalah ya, yang apa? Yang sama, yang dalam satu kotak ini dijumlah aja dulu. Jadi 3 tambah 5, 8. Nah, baru deh kalau udah gitu 2 sama 8 ini kita hitung ya. Sama aja kok prinsipnya. Yes. Lanjut nomor 2. Positif 6 dikurangi negatif 7 ditambah negatif 13. Tulis dulu. Positif 6 itu ya 6 dikurangi negatif. Ini berdekatan ya, negatif dengan negatif menyetrum menjadi sebuah tanda positif. Positif berapa? Positif 7. Gini. Tambah negatif 13. Oke, tambah berdekatan dengan negatif, tambahnya hilang. Menjadi langsung aja negatif 13. Nah, sekarang kita punya 3 macam. Positif 6, positif 7, negatif 13. Nanti hasilnya berapa? Kalau masih belum kebayang, nggak apa-apa, dipindahkan lagi aja ke kotak-kotak kita ya. Positif 6 sini. Positif 7 di sini juga. Terus negatif 13, negatif 13. Nah, 6 sama 7 bergabung dulu deh. 6 sama 7 jadi berapa? Jadi 13. Sekarang kita punya positif 13 dengan negatif 13. Ya, berapa hasilnya? 13 dikurang 13, 0. 0 taruh mana, Kak? 0 itu nggak di mana-mana. 0 itu bukan positif, bukan negatif. 0 ya 0. Jadi 13 sama 13, satunya positif, satunya negatif, hasilnya 0. Ini boleh ditulis gini, 6 tambah 7-nya 13, ini kurangi 13. Tuh, kelihatan kan? 13 kurangi 13, 0 ya. Sip, lanjut nomor 3. Wow, negatif 6 kurangi positif 1 tambah negatif 3 kurangi negatif 8. Nah, ini kalau tambah kurangnya kita benerin jadi enak ngitungnya. Yuk kita buka ya. Negatif 6 tulisnya tetap negatif 6. Negatif kurang ya, berdekatan dengan tambah. Negatif berdekatan dengan positif. Positifnya kalah menjadi negatif 1. Positif berdekatan dengan negatif ya, tetap positifnya kalah, langsung negatif 3. Negatif berdekatan dengan negatif, nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Positif berapa? Positif 8. Oke, sekarang kita punya 3 bilangan nih ya. Negatif 6, negatif 1, negatif 3, dan positif 8 ya. Kita pindahkan, nggak masalah. Mau 4 bilangan, mau berapapun, mau bilangannya besar atau kecil, nggak ada masalah. Kita pindahkan ya. Nah, begini, negatif 6, negatif 6, oke. Negatif 1, negatif 1, oke. Negatif 3, negatif 3. Positif 8, positif 8. Dah, yang di dalam satu kotak ini kita hitung dulu. 6 sama 1 sama 3 berapa? 10 ya. Sekarang 8 sama 10. Nah, berarti ya 10 dikurangi 8 berapa? 2. Tandanya nanti apa? Karena dia di sini tandanya negatif. Udah, jadi jawabannya negatif 2. Selesai. Hihihi, mudah kok, mudah. Yuk, nomor 4. 3 dikurangi 8. Nah, ini langsung 3-nya positif. Nah, ini negatif 8. Langsung boleh. Kita letakkan 3-nya positif. Positif 3. Ini negatif 8. Negatif 8. Nah, 3 sama 8 bertarung ya. Berarti yang besar kurangi kecil aja. 8 kurangi 3 ya 5. Gini. Nanti tandanya negatif. Nah, udah. Jadi negatif 5. Selesai. Mudah. Nomor 5, negatif 6 tambah 9. Ya, berarti ada 2. Ini ada negatif 6 dan ada positif 9. Kita hapus dulu. Oke.
negatif 6 letakkan, negatif 6. Positif 9, positif 9. Bertarung 9 sama 6, tentu saja menang yang di kubu sini ya. 9 kurangi 6, 3. Nah, jawabannya positif 3. Kalau positif nggak usah ditulis tandanya, langsung aja 3. Negatif 7 kurangi 4. Nah, berarti ini ada negatif 7, ada negatif 4. Gitu aja deh, biar nggak membingungkan ya. Yuk, kita letakkan ya. Hapus dulu. Memang nulisnya nggak usah terlalu tebal, biar enak dihapus dan nggak capek ya kaliannya ya. Kak Sari juga gitu, nggak terlalu tebal. Yuk, negatif 7, negatif 7. Negatif 4, negatif 4. Nah, ini jadi satu aja. 7 sama 4 berapa deh? 11. Nah, tandanya negatif. Jadi jawabannya negatif 11. Ini. Yes. Lanjut, negatif 18, positif 18 gitu ya, atau ditambah 18 sama aja. Ini negatif 18, ini positif 18. Kira-kira hasilnya berapa? Ayo, ada yang udah bisa tanpa dikotak-kotakin. Negatif 18-nya letakkan, negatif 18, ini positif 18, positif 18. Yuk, 18 kurangi 18 atau 18 kurangi 18 sama aja ya. Hasilnya 0. 0 itu nggak di sini, nggak di sini. 0 itu tersendiri. Ya, jawabannya 0. 0 itu bukan bilangan positif, bukan bilangan negatif ya, Dek ya. Nomor 8, 5 dikurangi 19. Yuk, 5-nya ini pasti positif karena nggak ada tandanya kan. Kalau nggak ada tandanya kan berarti positif, kita udah tahu ya. Ini 19-nya negatif, letakkan. 5-nya positif, berarti positif 5. Negatif 19, negatif 19. 5 sama 19. Oh, 19 aja dikurangi 5 ya. 19 dikurangi 5 itu 14. Tandanya negatif ya. Negatif 14. Yes, lanjut. Nomor 9, negatif 2 ditambah 6 dikurangi 8. Nah, ini ada 3 macam. Ini negatif 2, positif 6, sama negatif 8. Pindahkan. Sambil nunggu Kak Sari ngehapus, buat yang belum subscribe, boleh ya di subscribe ya. Kak Sari ucapkan terima kasih banyak. Yuk, negatif 2, negatif 2, positif 6, positif 6, negatif 8, negatif 8. Nah, ini jadikan satu dulu, 2 tambah 8, 10 ya. Berarti 6 sama 10. Kira-kira gimana? Ya 10 dikurangi 6 aja, hasilnya 4. Nah, tandanya apa? Positif. Jadi positif 4. Nulis positif 4 itu 4 saja. Gini. Lanjut. Ralat dikit ya, Dek ya, untuk yang ini ya. Oke, perhatikan. Masa positif 4? Nih ya, kan 10 dikurangi 6. Di sini harusnya 4-nya ya. Di sebelah negatif ini. Hampir keliru ya. Oke, Kak Sari ulang ya. Negatif 2. Ini negatif 2. Positif 6. Positif 6. Negatif 8, negatif 8. Nah, 2 sama 8 digabung menjadi 10. Sekarang 6 dengan 10 ya. 10 aja dikurangi 6. 10 dikurangi 6, 4. Taruhnya di sini ya, karena ini kan 10 yang lebih banyak. 10 kurangi 6, 4. Tandanya negatif. Jadi jawabannya negatif 4. Hampir keliru. Untung aja masih Kak Sari koreksi sendiri tadi. Yes, lanjut ya, soal nomor 10. 7 kurangi 9 kurangi 5 sama dengan ini 7-nya positif, di sini negatif 9, ada lagi negatif 5. Letakkan ya. Positif 7, positif 7, negatif 9, negatif 9, negatif 5, negatif 5. Nih 9 sama 5 jadi 1. 9 tambah 5 adalah 14. Berarti sekarang 7 dan 14. Caranya 14 aja dikurangi 7. 14 dikurangi 7 adalah 7. Letakkannya di sini. Jadi jawabannya negatif 7. Yes. Lanjut soal nomor 11. 4 positif, negatif 7, oke, positif 10, ada lagi negatif 1. Yuk, positif 4, negatif 7, negatif 7,
positif 10, positif 10, negatif 1, negatif 1. Ini digabung 4 sama 10, 14. Ini juga digabung 7 sama 1, 8. Sekarang 14 dan 8. Ya, langsung kita kurangkan aja ya. 14 dikurangi 8, 6. Letakkannya di sini. Jadi positif 6. Oke, positif nggak usah pakai tanda, langsung 6 saja. Gitu. Sip. Nomor 12-nya ini negatif 12, siap. Positif 4, negatif 3, positif 7. Gitu aja. Yuk, hapus dulu ya. Ya, negatif 12, negatif 12, positif 4, positif 4, negatif 3, negatif 3, positif 7, positif 7. Digabung 4 sama 7 itu 11, 12 sama 3 itu 15. Langsung 15 kurangi 11, 4 nih. Tandanya negatif, negatif 4 sini. Nah, gitu. Ya, tahu kan 15 dikurangi 11 itu kan 4. Meletakkan 4-nya itu harus di sini karena kan 15-nya yang lebih besar ya. Jadi sisanya punyanya di sini, di grupnya negatif ya. 15 ini kan negatif, 11 ini positif ya. Lebih banyak negatifnya, berarti hasilnya juga harus di kotak yang negatif. Oke ya, sudah paham ya? Oke, lanjut. Nomor 13, wow, 0,4 kurangi 1,9 nggak masalah. 0,4-nya ini positif, 1,9-nya ini negatif. Kita letakkan ya 0,4-nya di sebelah sini karena positif, 1,9-nya karena dia negatif di sini. Nah, sekarang dihitung 0, dengan 1, mana yang lebih besar? Pasti 1, nah berarti ngitungnya 1,9 dikurangi 0,4. Sama dengan 9 kurangi 4, 5. 1 kurangi 0, 1. Komanya turun gini. Jadi 1,5. Letakkannya di mana? Punya yang lebih besar. Yang di sini yang lebih besar kan? 1,9 tadi lebih besar daripada 0,4. Jadi 1,5-nya di sini. Nah, tandanya negatif. Tulis di sini negatif 1,5. Oke. 14, negatif 1,3 tambah 2,7. Siap, ini negatif, yang 2,7-nya ini positif. Negatif 1,3, ini negatif 1,3. Positif 2,7, positif 2,7 gini. Yang besar dikurangi yang kecil ya. Berarti 2,7 kurangi 1,3. Nanti letakkan di sini hasilnya. Yuk, 2,7 1,3. 7 kurangi 3 4, 2 kurangi 1 1. Komanya ikut gini. Jadi 1,4 di sini. Ya, tandanya positif. Kalau tandanya positif nggak usah ditulis, langsung aja 1,4. Next, nomor 15, negatif 2/5 kurangi 3/5. Ya udah sama aja ya, ini negatif, ini juga negatif. Yuk. Nih ya, 2/5-nya ini negatif, berarti ini negatif 2/5. Ini juga 3/5-nya negatif nih, berarti negatif 3/5 ya. Letakkan di sini negatif 3/5. 2/5 sama 3/5, dia berada di kotak yang sama, yaitu kotak negatif, berarti ditambahkan aja. Karena sudah sama-sama per 5 ya, berarti tinggal atasnya aja, 2 tambah 3. 2 tambah 3 adalah 5. 5 per berapa? Ya 5/5 juga. Nah, 5/5 ini sama dengan berapa deh? Sama dengan 1. Nih, berarti jawabannya 1 ya. Tandanya apa? Negatif. Negatif 1. Gini. Sip. Nih, angka 1 ya. Oke, lanjut soal nomor 16. 4/9 kurangi 5/6. Nih, kalau misalnya kurungnya dibuka tuh boleh menjadi kayak gini. 4/9-nya itu positif, kurangi 5/6 gini. Jadi 4/9 positif sama 5/6-nya negatif gitu loh, Dek, ya. Nah, ini kan seperti pengurangan pecahan aja biasa, boleh ya. 4/9 kurangi 5/6. Cari tahu dulu KPK dari 9 dan 6. Kenapa tambah ya? Kurang. Nah, gini. KPK dari 9 dan 6 adalah 18.
Oke, 9 jadi 18 itu dikali 2. Berarti 4 juga harus dikali 2. 4 kali 2 adalah 8. 6 jadi 18 itu dikali 3. Berarti 5 harus dikali 3. 5 dikali 3, 15. Nah, sekarang sudah sama-sama per 18. Ini ada 8 per 18 yang positif. Ini ada 15 per 18 yang negatif. Boleh kita gunakan kotak lagi yuk. 8 per 18-nya taruh di sini positif. Terus nih negatif 15 per 18, berarti letakkan di kolom negatif ya, 15 per 18. Nah, karena ada di dua kotak yang berbeda ya, berarti harus dikurang. Karena sama-sama sudah per 18, tinggal yang atasnya aja dikurang ya. Mau 8 dikurangi 15 apa 15 dikurangi 8? Enak 15 kurangi 8 ya. 15 kurangi 8 adalah 7. 7 per 18 gini. Nah, tandanya apa? Negatif. Jadi, negatif 7 per 18. Kita pindahkan. Negatif 7 per 18. Gitu deh. Ya. Yuk, nomor 17. Negatif 2 ditambah negatif 10 dikurangi 6. Yuk kita buka kurungnya dulu. Negatif 2-nya tetap. Tambah berdekatan dengan kurang, tambahnya kalah. Langsung aja. Ini yang ditulis negatif 10. Ini negatif 6. Nah, dah kita punya negatif 2, negatif 10, dan negatif 6. Wow, ini nanti ketiga-tiganya ada di kotak yang sama ya. Yuk kita letakkan negatif 2, negatif 2, negatif 10, ini negatif 10, negatif 6, negatif 6. Digabung aja, 2 sama 10 sama 6 ya. 2 tambah 10, 12 tambah 6, 18. Tandanya apa? Ini negatif. Jadi negatif 18. Gitu. Lagi, nomor 18. Dikit lagi deh. 13 ditambah negatif 2 dikurangi 5 dikurangi negatif 7. Sama dengan, yuk 13-nya tulis. Tambah berdekatan dengan negatif, tanda tambahnya kalah. Langsung aja tulisnya negatif 2. Dikurangi 5 tetap gini. Negatif berdekatan dengan negatif nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Positif berapa? 7. Gini. Sama dengan positif, negatif, negatif, positif. Masukkan ke kotaknya. Oke. Positif 13, negatif 2, negatif 2, negatif 5, negatif 5. Positif 7, positif 7. Gabungkan dulu. 13 sama 7 itu 20. 2 sama 5 itu berapa? 7. Nah, sekarang 20 sama 7. Satunya di kotak biru, satunya di kotak merah ya. Berarti dikurangi. 20 dikurangi 7. 13. Tandanya positif. Tulis di sini. Boleh nulisnya positif 13, tetapi lebih baik tanda positif itu dihilangkan aja. Jadi langsung 13. Gini, ya. Nomor 19. Nih, negatif 7 kurangi positif 8 kurangi negatif 3 tambah 9. Yuk. Negatif 7 tulis. Kurang berdekatan dengan tambah, tambahnya yang kalah. Jadi langsung tulisnya negatif 8. Negatif berdekatan dengan negatif nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Positif berapa? 3. Nih, tambah 9. Gini. Nah, ya. Negatif 7, negatif 8, positif 3, dan positif 9. Masukkan ke kotak. Ini dia. Negatif 7, negatif 7, negatif 8, negatif 8, positif 3, positif 3, positif 9, positif 9. Digabung dulu, 3 sama 9 itu 12, 7 sama 8 itu 15. Nah, mana? Berapa dikurangi berapa? Ini aja, 15 dikurangi 12. Jawabannya 3. Tandanya negatif. Jadi negatif 3. Tulis. Gitu, ya. Nomor 20, 1 ditambah negatif 0,6 dikurangi 0,8. Tulis dulu, satunya tetap. Tambah berdekatan dengan negatif, tambahnya hilang. Menjadi negatif 0,6 aja. Kurangi 0,8. Gini. Sama dengan. Oke. Ini positif, ini negatif, ini juga negatif. Masukkan ke kotaknya ya. Positif 1.
positif 1, negatif 0,6, negatif 0,6, satu lagi negatif 0,8, negatif 0,8. Nah, ini jadikan satu dulu ya, ditambah aja. 6 tambah 8 itu 14, 0 tambah 0 tambah 1 ya 1. Komanya turun. Nah, gini. Jadi ini 1,4, yang di sini 1. 1,4 dengan 1. Mana yang lebih besar? Tentu saja 1,4 ya. Berarti kita ngitungnya 1,4 dikurangi 1. Di sini Kak Sari ajarin cara menghitung 1,4 dikurangi 1. Tulis dulu 1,4 dikurangi 1. Nah, kenapa satunya di sini? Karena kalau nggak ada koma itu kita anggap 1,0. Gini deh. Terus kita hitung ya, 4 dikurangi 0, 4, 1 dikurangi 1, 0, komanya turun, jadi 0,4 sini. Oke, jawabannya 0,4, tandanya negatif. Pindahkan. Yes. The last one, soal terakhir. Alhamdulillah. Nomor 21. Negatif 1/3 tambah 1/6 kurangi negatif 2/3. Sama dengan dulu. Negatif 1/3-nya tulis, tambah, nah langsung buka kurung, ya udah langsung aja tambah 1/6 gini. Terus negatif berdekatan dengan negatif nyetrum menjadi sebuah tanda positif ya. Positif berapa? Positif 2/3. Nah, sama dengan oke, sekarang ada 3, ada 6, ada 3. Seperti biasa, kalau penyebutnya belum sama, kita samakan dulu. Kita cari KPK dari 3, 6, dan 3. Berapa KPK-nya? 6. Gini. Nah, masih kelihatan nggak? Ini Kak Sari geser ya. Nih, 6, 6, 6, nanti hasilnya juga 6. Oke, yuk 3 jadi 6 dikali 2, ya kan? 3 jadi 6 itu dikali 2. Berarti yang atas ini, angka 1 ini juga harus dikali 2 ya. 1 dikali 2 adalah 2. 6 jadi 6 tetap. Nah, berarti satunya juga tetap. 3 jadi 6 itu dikali 2. Berarti atasnya juga harus dikali 2 ya. 2 dikali 2, 4. Gini. Sekarang tandanya ngikut ya, ini negatif. Ini positif. Ini positif. Oke. Per 6, per 6, per 6. Sudah sama semua. Ini langsung boleh kita masukin ke kotak. Yuk. Negatif 2/6. Di sini ya. Negatif 2/6. Positif 1/6. Berarti di sini positif 1/6. Positif 4/6. Positif 4/6. Yang digabung ini dulu. 1/6 tambah 4/6. Karena sudah sama-sama per 6, berarti tinggal 1 tambah 4 aja. 1 tambah 4 adalah 5. 5 per berapa? Per 6 juga. Nah, sekarang ada 5/6 dan 2/6. Karena berada di kotak yang berbeda, langsung dikurang ya. 5/6 dikurangi 2/6. 3/6. Di sini meletakkannya. Berarti jawabannya 3/6 dan tandanya positif ya. Yuk kita tulis 3/6. Nah, positif kan tandanya memang nggak usah ditulis ya. Jadi polos aja 3/6. Sekarang 3/6 kalau mau disederhanakan masih bisa. Oke, sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Ini dia jawabannya ya. Jadi soal nomor 21 yang sepanjang itu tadi, ini dek. Wow, jawabannya ternyata ringkas aja, yaitu 1/2. Selesai. Alhamdulillah. 3 soal besar sudah kita kerjakan. Jadi soal pertama tadi ada 11 soal, soal keduanya ada 10, soal ketiganya ada 21 ya. Puluhan soal sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan kalian paham dengan cara yang Kak Sari sampaikan ya. Dicoba-coba lagi, dikerjakan ulang lagi sendiri, terus nanti dicocokin lagi jawabannya. Insya Allah nanti pas ujian bisa ya. Walaupun nanti angkanya pas ujian besar nggak ada masalah ya, bikin aja di kertas buram 2 kotak seperti yang Kak Sari buat tadi. Oke, kata kuncinya tetap ya dek, perbanyak latihan. Nah, karena semua soal sudah Kak Sari bahas, tadi juga cara gabung di grup sudah Kak Sari sampaikan. Sekarang Kak Sari mau pamit, undur diri dulu. Terakhir, kalau kamu suka dengan cara penjelasannya Kak Sari, silahkan video ini di like,
di komen, di share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.